Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Najwa sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi tentang akad dan produk bank syariah. Yang pertama ada al-wadi'ah. Al-wadi'ah adalah perjanjian antara pemilik barang atau uang dengan penyimpanan atau termasuk bank di mana pihak penyimpan atau bank bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau yang dititipkan kepadanya. Yang kedua ada al-mudharabah. Al-mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha yang pengusaha bersedia untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil. Kemudian al-mudharabah dibagi menjadi dua akad, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah penerapannya dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah muqayyadah, pada dasarnya sama dengan persyaratan di mudharabah mutlaqah. Perbedaannya hanya terletak ada pada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. Kemudian akad yang ketiga ada al-musyarakah. Al-musyarakah yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu usaha di mana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Akad yang keempat yaitu al-bai. Al-bai adalah akad persetujuan jual beli terhadap suatu barang. Al-bai dibagi menjadi tiga akad, yaitu yang pertama murabahah. Dalam murabahah, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Yang kedua ada akad salam, yaitu pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Akad yang ketiga yaitu istisna. Istisna yaitu jual beli seperti akad salam, namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istisna diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Akad yang kelima yaitu al-ijarah. Al-ijarah yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan menyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan akad yang keenam, akad pelengkap, yaitu akad akibat dilaksanakannya akad utama yang biasanya timbul dari sistem pelayanan berupa jasa. Akad pelengkap ini dibagi menjadi 4, yaitu al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, ar-rohan. Al-wakalah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak ke pihak lain yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Kemudian al-kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya. Kemudian al-hawalah. Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain, pemindahan beban utang dari satu pihak ke pihak lainnya. Ar-rohan. Ar-rohan yaitu kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya atau disebut gadai. Kemudian ada pengembangan produk bank syariah. Dikembangkan menjadi 3, ada penghimpunan dana dan penyaluran dana atau pembiayaan dan pelayanan jasa. Penghimpunan dana meliputi giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah, investasi khusus. Kemudian penyaluran dana atau pembiayaan meliputi pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pembiayaan atas dasar akad jual beli, kemudian pembiayaan multi jasa. Yang ketiga ada pelayanan jasa berupa
letter of credit, impor syariah, akad yang meliputi wakalah bil ujroh dan kafalah, bank garansi syariah, dan penukaran valuta asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.